Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Brian akan mempresentasikan tugas SPK kami yang berjudul pemilihan karyawan terbaik menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Di sini ada anggota kelompok kami, nama saya Johan Hendry dengan NPM 4519210072. Di sini saya bertugas sebagai programming. Lanjut. Nama saya Brandon Aldi dengan NPM 451921075. Tugas saya menghitung algoritma. Nama saya Cindy Amalia dengan NPM 45192100078. Tugas saya membuat dokumen. Nama saya Muhammad Haji Febriansyah, NPM 45192100083. Tugas saya menghitung algoritma. Nama saya Fatah Malisha dengan NPM 45192100103 dengan tugas mencari jurnal. Oke, selanjutnya materi pendahuluan yang akan dibawakan oleh Fatimah. Dipersilakan. Pendahuluan. Karyawan dalam perusahaan merupakan sumber daya utama yang dituntut untuk mampu memberikan pelayanan terbaik dan kinerja yang optimal. Soft skill karyawan adalah keterampilan individu karyawan yang dapat menunjang hubungan individu karyawan dengan karyawan lain, meningkatkan kinerja dan membuka prospek karirnya. Penilaian kinerja karyawan yang dilaksanakan oleh perusahaan umumnya hanya untuk penilaian prestasi kerja, yakni bagaimana pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik, mencapai target yang ditetapkan, dan meraih tujuan akhir yang diinginkan. Penilaian terkait kemampuan soft skill karyawan belum banyak dilakukan. Untuk itu, kami mencoba mengembangkan suatu sistem pengambilan keputusan dalam berupa website untuk bisa menentukan karyawan terbaik berdasarkan algoritma AHP. Dasar teori. Sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menggunakan data dan model. Menurut Nasibu, beberapa ciri atau karakteristik umum dari sebuah sistem pendukung keputusan yang membantu kita dalam memahami definisinya, yaitu yang pertama, DSS adalah sebuah sistem berbasis komputer dengan antarmuka antara mesin atau komputer dan pengguna. Yang kedua, DSS ditujukan untuk membantu pembuat keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam berbagai level manajemen dan bukan untuk mengganti posisi manusia sebagai pembuat keputusan. Yang ketiga, DSS mampu memberi alternatif solusi bagi masalah semi atau tidak terstruktur baik bagi perseorangan atau kelompok dan dalam berbagai macam proses dan gaya pengambilan. Keempat, keputusan DSS menggunakan data, basis data, dan analisa model-model keputusan. 5. DSS bersifat adaptif, efektif, interaktif, easy to use, dan fleksibel. Yang keenam, DSS menyediakan akses terhadap berbagai macam format dan tipe sumber data atau data source. Di dalam DSS sebaiknya terdapat 3 tujuan yang harus dicapai, yaitu yang pertama membantu manajer dalam pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur, struktur masalah. Yang kedua, mendukung keputusan manajer dan bukannya mengubah atau mengganti keputusan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas manajer dalam pembuatan keputusan dan bukannya peningkatan efisiensi. Ciri-ciri SPK yang dirumuskan oleh Kusrini adalah yang pertama, SPK ditujukan untuk membantu keputusan-keputusan yang kurang terstruktur. Yang kedua, SPK merupakan gabungan antara kumpulan model kualitatif dan kumpulan data. Yang ketiga, SPK bersifat luas dan dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Cindy Amalia. Dipersilakan. Cindy, mic-nya masih di-mute. Pengertian analytical hierarchy process.
Analytical hierarchy process atau AHP merupakan hierarki dengan input atau masukan utama berupa pandangan manusia. Dikembangkan oleh Profesor Thomas Lowry Satie dari Wharton Business School awal tahun 1970. Metode ini digunakan untuk mencari urutan atau ranking prioritas dari berbagai alternatif dalam pemecahan masalah. AHP banyak digunakan untuk mengekspresikan pengambilan suatu keputusan yang sangat efektif dari suatu permasalahan yang kompleks. Penentuan prioritas dengan metode AHP dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, menyusun hierarki, kedua, menilai kriteria dan alternatif, ketiga, memilih prioritas, keempat, menentukan nilai konsistensi logis. Di dalam mengambil keputusan, penting untuk diketahui baik tidaknya nilai konsistensi yang digunakan. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, menghitung nilai perbandingan yang sudah ditetapkan dengan membagi nilai skala yang ada di setiap sel dibagi dengan nilai sel prioritas. Yang kedua, hitung hasil perhitungan dari langkah nomor 1 di masing-masing sel dibagi dengan jumlah total di masing-masing kolom. Yang ketiga, mencari eigen dengan cara menghitung rata-rata per baris. Yang keempat, mencari lambda dengan cara mengalihkan masing-masing nilai eigen per baris dengan jumlah total per kolom. Yang kelima, mencari lambda atau lambda maksimal dengan cara menjumlahkan hasil lambda. Yang kelima, menentukan nilai indeks konsistensi atau CI. Rumus yang digunakan yaitu CI sama dengan lambda maksimal dikurang N dibagi N-1. N merupakan banyaknya kriteria. Yang keenam, menentukan rasio konsistensi atau CR. Rumus yang digunakan yaitu CR sama dengan CI dibagi RI. Keterangan CR adalah rasio konsistensi, CI adalah indeks konsistensi, RI merupakan indeks random konsistensi. Yang ketujuh, memeriksa konsistensi hierarki. Jika hasil perhitungan nilai rasio konsistensi lebih dari 10%, maka harus diperbaiki atau dihitung ulang. Tapi jika rasio konsistensi kurang atau sama dengan 0,1, maka dapat dinyatakan benar nilai perhitungannya. Oke, selanjutnya materi contoh perhitungan akan dibahas oleh saudara Brian, dipersilakan. Ya, kriteria contoh perhitungan kriteria yang dipakai dalam perhitungan karyawan itu ada 4, yaitu ada 1 kejujuran, 2 loyalitas, 3 komitmen, dan 4 kedisiplinan. Di sini ada tabel pertama yaitu matriks nilai kriteria, ada kejujuran, loyalitas, komitmen, kedisiplinan, jumlah, dan prioritas. Cara menghitung jumlahnya yaitu kejujuran ditambah loyalitas ditambah komitmen ditambah kedisiplinan. Lalu prioritasnya itu dibagi dari 4 kriteria ini. Untuk baris pertama nilai 161.67 merupakan hasil penjumlahan dari 0 di 0,43 tambah 0.50 tambah 0.36 tambah 0.38. Nilai pada kolom prioritas diperoleh dari nilai pada kolom jumlah dibagi dengan jumlah kriteria, yaitu 4 kriteria. Yang kedua, lalu ada tabel 2 perhitungan rasio konsistensi. Ada kolom alternatif, ada kolom jumlah per baris, kolom prioritas, dan hasil. Kolom jumlah untuk menentukan hasilnya itu dari jumlah per baris ditambah prioritas. Next. Di sini ada perhitungan rasio konsistensi dari setiap kriteria. Yang pertama, metrik faktor evaluasi untuk kriteria kejujuran yang akan kita lihat pada tabel 3. Itu ada max sama dengan buka kurung 2,3 dikali 0,161, lalu ditambah buka kurung lagi 3,7 dikali 0,409, lalu ditambah 5,5 dikali 0,138, lalu ditambah 8 kali 0,290 yang hasilnya yaitu 4,249. Nilai indeks konsistensi yang diperoleh adalah CI adalah
indeks konsistensi sama dengan delta max kurang n per n kurang 1 sama dengan 4,249 dikurang 4 per 4 kurang 1 lalu sama dengan 0,249 per 3 sama dengan 0,083. Oh ya, sorry itu maksudnya lambda bukan delta. Untuk n sama dengan 4, RI sama dengan 0,9. Lalu untuk rasio konsistensinya 0,083 per 0,9 sama dengan 0,092 lebih kecil dari 0,100 karena rasio konsistensi lebih kecil dari 0,100 maka nilai rasio konsistensi dapat diterima. Next. Matriks faktor evaluasi untuk kriteria loyalitas tabel 5 yaitu lambda max sama dengan buka kurung 10,00 dikali 0,093 ditambah 8,50 dikali 0,133 lalu ditambah 3,66 dikali 0,294 lalu ditambah 2,00 dikali 0,479 yang hasilnya 4,101 karena matriks berordo 4 yaitu terdiri dari 4 kriteria nilai indeks CI sama dengan untuk N sama CI untuk N sama dengan 4, RI sama dengan 0,9. Maka rasio konsistensinya karena CR lebih kecil dari 0,100 maka nilai rasio konsistensi dapat diterima. Yang ketiga itu ada matriks faktor evaluasi untuk kriteria komitmen pada tabel 4. Max sama dengan dalam kurung 7,50 dikali 0,145 lalu ditambah dalam kurung 10,00 dikali 0,094 lalu ditambah 3,66 dikali 0,303 lalu ditambah 2 kali 0,8 2,08 dikali 0,456 sama dengan 4,094 dan untuk CI untuk N sama dengan 4, RI sama dengan 0,9 maka rasio konsistensi sama dengan 0,035 lebih kecil dari 0,100 karena rasio konsistensi lebih kecil dari 0,100 maka nilai rasio konsistensi dapat diterima. 4. Matriks faktor evaluasi untuk kriteria kedisiplinan pada tabel 6. Max sama dengan buka kurung 7,50 dikali 0,156 lalu ditambah 3,83 dikali 0,281 ditambah 8,00 dikali 0,125 lalu ditambah dengan 2,25 dikali 0,437 yaitu sama dengan 4,233. Nilai indeks konsistensi yang diperoleh dari CI sama dengan lambda max kurang N per N kurang 1 sama dengan 4,233 kurang 4 per 4 kurang 1 sama dengan 0,233 per 3 yaitu sama dengan 0,077. N sama dengan 4, RI-nya yaitu 0,9. Rasio konsistensi sama dengan 0,077 per 0,9 sama dengan 0,086 lebih kecil dari 0,100. Karena CR lebih kecil dari 0,100, maka nilai rasio konsistensi dapat diterima. Oke, baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aji. Dipersilakan. Selanjutnya di sini ada tabel 3. Tabel 3 itu berisi dari matriks faktor evaluasi kriteria kejujuran. Nah, di sini itu ada
di tabel kejujuran itu ada sebuah nilai, bisa dilihat nilainya itu 0,429, lalu ada 0,500, 0,364, 0,375, lalu totalnya 0,417. Nah, berikutnya ada vektor eigen itu diperoleh dari total dibagi 4 nama tersebut. Maka didapatkan hasilnya 0,104. Lalu di baris kedua itu ada 0,214, 0,250, 0,364, dan 0,250. Maka didapatkan total sebesar 0,269. Lalu vektor eigennya itu sebesar 0,067. Lalu di baris ketiga itu ada 0,214, 0,125, 0,182, 0,250, dan didapatkan totalnya itu 0,193. Lalu vektor eigennya itu 0,048. Nah, di baris terakhir ada 0,143, 0,125, 0,091, 0,125, dan didapatkan totalnya 0,121. Maka vektor eigennya itu hasil dari pembagian dari total dibagi 4, 0,030. Berikutnya ada tabel 4 berisi kriteria loyalitas. Nah, di sini ada 0,429, 0,500, 0,462, 0,86. Maka didapatkan totalnya 0,419 dan vektornya 0,104. Nah, untuk baris selanjutnya mengikuti di baris atasnya, yaitu untuk mendapatkan vektor eigen itu variabel total itu dibagi dengan 4. Lalu untuk matriks komitmen dan kedisiplinan itu juga sama. Untuk mendapatkan vektor eigennya itu maka totalnya itu dibagi dengan 4 nama tersebut. Next. Lalu ada hubungan antara kriteria dengan alternatif. Nah, untuk mencari total ranking untuk masing-masing calon pemilik karyawan adalah dengan cara mengalihkan faktor evaluasi masing-masing alternatif dengan faktor bobot. Nah, di tabel 7 ini ada total ranking untuk pemilihan karyawan Johan. Nah, untuk Johan, faktor evaluasinya itu 0,161 dan faktor bobotnya 0,275. Maka didapatkan bobot evaluasinya itu sebesar 0,044. Lalu untuk Cindy 0,145, faktor bobotnya 0,176. Maka didapatkan bobot evaluasinya sebesar 0,025. Begitu juga seterusnya, dan didapatkan total bobot evaluasi itu sebesar 0,149. Nah, angka tersebut diperoleh dari penjumlahan bobot evaluasi dari baris pertama sampai dengan baris keempat. Lalu di tabel 8 itu adalah total ranking untuk pemilihan karyawan Cindy. Didapatkan faktor evaluasi sebesar 0,49, faktor bobot 0,275, dan bobot evaluasinya sebesar 0,112. Nah, untuk baris selanjutnya mengikuti baris sebelumnya, yaitu dan didapatkan totalnya bobot evaluasi itu sebesar 0,270 hasil dari penjumlahan baris pertama sampai dengan baris keempat. Nah, untuk tabel 9 dan tabel 10 itu mengikuti tabel 7 dan 8, yaitu untuk mencari bobot evaluasi. Nah, bisa dilihat totalnya itu ada untuk Fatema itu 0,174 dan untuk Aji itu 0,419. Dari perhitungan masing-masing tabel di atas diperoleh hasil perhitungan AHP setiap karyawan. Yang pertama untuk karyawan Johan itu sebesar 0,149 atau sama dengan 14,19%. Maaf, 14,9%. Lalu untuk Cindy 0,270 atau 27%.
kemudian Fatema 0,174 atau 17,4%, dan Aji itu 0,419 atau 41,9%. Maka urutan prioritas sektor pemilihan karyawan ada urutan yang pertama itu ada Aji, yang kedua sini, yang ketiga Fatema, dan yang keempat itu Johan. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi codingnya. Sini saya pertama akan login sebagai atasan atau bos di karyawan ini ya. Ya, jadi di sini ada homepage-nya seperti ini. Lalu di sini ada nafbar kriteria. Nah, di sini ada beberapa nilai kriteria. Yang pertama itu kejujuran, loyalitas, komitmen, kedisiplinan, dan kerjasama. Lalu di sini saya menetapkan bobot kriterianya sebagai berikut. Ini juga bisa ditambah data. Lalu ini bisa diedit atau dihapus. Oke, selanjutnya di sini ada navbar nilai preferensi. Di sini yang paling pertama itu ada nilai terbesar 9. Itu artinya mutlak, sangat penting dari, dan sebagainya. Di sini juga bisa ditambah data atau dihapus atau diedit. Selanjutnya di sini ada nilai awal. Nilai awal itu untuk karyawannya, kita bisa menambahkannya, misal pegawainya Reza. Dan ini kejujuran kita bisa input sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu selanjutnya ada perbandingan. Nah, di sini ada kriteria dan ada alternatif. Kita lihat kriterianya terlebih dahulu. Ya, di sini kriteria kita ingin men-setting. Kalau yang pertama ini ada kriteria kejujuran, itu kita nilai. Kita lebih mementingkan kejujuran daripada loyalitas gitu. Lalu di sini kejujuran juga lebih penting dari komitmen, kejujuran lebih penting dari kedisiplinan, dan kejujuran lebih penting dari kerjasama. Itu lalu selanjutnya ada alternatif. Alternatif itu nilai alternatif yang kita atur. Misal Cindy sebagai kriteria pertama kita nilai, kriteria keduanya itu Brian, kita bandingkan. Kriteria pertama itu kalau tidak salah kejujuran ya. Oke, di sini kita bandingkan Cindy kepada Brian, kejujurannya. Di sini Cindy saya bilang lebih mutlak daripada Brian, dan di sini Brian lebih mutlak daripada Aji, dan Brian lebih mutlak daripada Adi, dan seterusnya. Oke, di sini ada laporan. Kita bisa melihat hasil akhirnya. Di sini terlihat rankingnya, hasil akhir. Di sini ada data bobot ya. Di sini ada Cindy Amalia dengan nilai kejujuran sekian, loyalitas sekian, komitmen sekian, kedisiplinan sekian, kerjasama sekian, dan seterusnya. Dan ini merupakan hasil akhirnya. Bisa kita lihat hasil akhirnya. Di sini pertama ada Cindy, kedua ada Brian, ketiga ada Aji, dan seterusnya. Oke, selanjutnya saya akan masuk sebagai pegawai yang menginput suatu pegawai baru ya. Kita akan masuk. Ya, jadi di sini pegawai ini berfungsi untuk menambahkan suatu karyawan baru ya. Kita bisa tambah data, kita bisa input nomor induk karyawan, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, jabatan, tanggal masuk, dan pendidikan. Kita juga bisa memanajer pengguna. Di sini ada 3 role atau 3 akun ya. Di sini ada atasan, kepegawaian, dan manajer. Kita akan selanjutnya kita masuk sebagai manajer. Oke, di sini manajer. Manajer hanya bisa melihat laporan saja. Seperti ini.
pengrankingannya. Dan di sini juga ada usulan ya. Usulan terlihat di sini hasil akhirnya di tahun 2017 Cindy itu paling atas yang menduduki ranking 1, lalu ada Brian sebagai ranking 2, Aji ranking 3, Adi ranking 4, dan Guntur ranking 5. Di tahun 2018 hanya ada Cindy dan Brian, seperti itu saja. Ya, sekian penjelasan kami dari kelompok Brian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.